yang lebih berkuasa daripada Jokowi sekarang adalah ketua umumnya PDIP. Kalau dibilang karena Jokowi dipecat, Hasto jadi tersangka, nggak ada itu. Semua dikait-kaitkan, semua hanya dikait-kaitkan aja. Ya, mereka juga melaporkan Jokowi karena OCCRP. Mereka mengatakan bahwa yang harus membuktikan itu adalah KPK. KPK yang berhak menyatakan bahwa ini bukti atau tidak. Lah, kok begitu? Pemilu itu sebenarnya bukan soal benar atau salah. Pemilu itu berdasarkan suka atau tidak suka. Ya, jadi kalau ada politikus ya menilai lawan politiknya menyatakan salah atau benar, itu menurut saya kurang tepat. Ya, menurut saya kurang tepat. Ya, karena apa? Karena dia dipilih bukan karena dia benar. Politikus itu dipilih karena rakyat suka sama dia, bukan karena dia orang benar. Karena sistem pemilu itu adalah demokrasi, suara terbanyak. Sementara kalau hukum itu benar atau salah, yaitu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya, contoh seorang pelaku kejahatan itu tidak ditentukan berdasarkan banyaknya rakyat yang membela si pelaku ini karena membela diri sehingga menghilangkan nyawa orang lain, maka dia tidak dikatakan bersalah, bukan ya, tapi dia dikatakan bersalah berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang bahwa dia telah menghilangkan nyawa orang. Itulah hukum yang menentukan benar atau salah. Sementara kalau demokrasi itu adalah suka atau tidak suka. Jadi ketika para politisi ini menilai lawan politiknya, mengatakan bahwa dia benar, sesungguhnya itu kurang tepat. Ya, karena apapun yang terjadi, kalau saya melihat apa yang terjadi selama ini, terlebih yang terjadi di kasus yang terakhir ini ya, Hasto, Harun atau siapapun itu, ya, mereka melakukan itu bukan berdasarkan benar atau salah. Ya, mereka membela Hasto bukan berdasarkan karena Hasto benar atau tidak ya, tapi karena Hasto itu adalah bagian dari mereka. Ya, terus mereka menyalahkan Jokowi juga bukan berdasarkan benar atau salah, tapi berdasarkan suka atau tidak suka. Tidak ada bukti. Ketika mereka juga melaporkan Jokowi karena OCCRP, mereka mengatakan bahwa yang harus membuktikan itu adalah KPK. KPK yang berhak menyatakan bahwa ini bukti atau tidak. Lah, kok begitu? Kita kan harus melaporkan seseorang bahwa kita yakin bahwa kita punya bukti yang valid bahwa dia itu korupsi apa tidak, ya. Jadi kalau politik sekarang atau demokrasi itu tidak bisa kita nilai seseorang itu benar atau salah karena berdasarkan politik. Makanya di DPR ataupun di Komisi 3 ataupun di komisi-komisi lainnya, ketika ada sesuatu yang kurang benar atau salah, mereka tidak berani menjatuhkan vonis terhadap pejabat-pejabat itu. Ya, mereka hanya memberikan rekomendasi kepada yang berwenang, yang berwajib, yaitu para penegak hukum untuk bisa ditindaklanjuti hasil daripada investigasi yang dilakukan oleh DPR. Jadi kalau kita mau menilai politik sekarang ini tentang yang terjadi dengan Hasto, kita tidak bisa menyatakan bahwa Hasto salah, juga tidak bisa menyatakan bahwa Hasto benar. Ya, tidak bisa. Kalau partai itu menyatakan Hasto dikriminalisasi, ya, kalau partai menyatakan Hasto dikriminalisasi, sudah sejak lama. Atau kalau partai itu menyatakan bahwa kasus Hasto dipolitisasi, sudah sejak lama kasus itu dipolitisasi dari awal. Saya yakin bahwa kasus itu sudah dipolitisasi dari awal. Ya, contohnya begini, tidak ada powernya, tidak ada intervensi daripada Jokowi tentang kasus itu, sekalipun si
si Simbolon itu ya, si partai PDIP yang keluar dari PDIP itu, ya saya nggak usah sebut namanya, sekalipun dia mengatakan bahwa Jokowi melindungi Hasto. Tidak, Jokowi tidak melindungi Hasto, ya. Tetapi ada hal-hal tertentu bahwa Hasto itu adalah sekjen PDIP, partai penguasa. Nah, ketika ketua KPK itu kan dipilih oleh, kalau tidak salah, oleh dewan, ya, oleh dewan dan presiden, mereka lah yang punya hak di sana, ya. Jadi alangkah tidak eloknya mungkin waktu itu ketua KPK untuk melakukan penangkapan atau status tersangka kepada Hasto, ya. Tapi kepada Harun Masiku sudah pasti, karena dia bukanlah siapa-siapa di partai itu, anggota legislatif juga dia nggak menang, kan begitu. Nah, kemudian berjalannya waktu, penguasa baru sudah ada. Nah, PDIP sudah bukan lagi penguasa. Terus Jokowi sudah bukan lagi pemerintah atau penguasa juga. Tetapi Jokowi dikeluarkan dari PDIP. Dan ini disangkut pautkan, karena Jokowi dipecat, maka Hasto jadikan tersangka. Emang kuasa apa yang dimiliki oleh Jokowi sehingga dia bisa mengintervensi KPK? Nggak ada kuasanya lagi Jokowi di mengintervensi KPK. Kalau dibilang karena Jokowi dipecat, Hasto jadi tersangka, nggak ada itu. Semua dikait-kaitkan, semuanya dikait-kaitkan aja. Malah yang lebih berkuasa daripada Jokowi sekarang adalah ketua umumnya PDIP. Makanya ketua umum PDIP berani mengatakan, ya, dia mengatakan kalau Hasto ditangkap, saya ke Kapolri, saya ke KPK. Karena apa? Karena dia merasa dia punya kuasa. Kalau dia merasa dia tidak punya kuasa, dia pasti bilang, toh hadapi itu kasusmu tuh, selesaikan itu, kan begitu, ya. Tapi dia merasa punya kuasa, maka dia merasa bisa melakukan itu. Padahal hukum jangan diintervensi, kan begitu. Nah, bagaimana sekarang dikatakan bahwa kasus itu kasus itu dipolitisasi. Siapa yang mempolitisasi kasus? Justru partainya lah yang mempolitisasi kasus itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini Hasto dijadikan tersangka, dia sebagai Hasto, bukan sebagai sekjen, ya. Tetapi partainya menarik kepada mereka bahwa sekjen kami jadi tersangka, dipolitisasi. Dan PDIP menyediakan bantuan hukum kepada Hasto. Harusnya PDIP menyediakan bantuan hukum kepada Hasto menurut keyakinan saya, bukan karena Hasto sekjen, ya, bukan karena Hasto dijadikan tersangka karena sekjen, enggak. Hasto tersangka secara pribadi, bukan, dia ditersangkakan bukan karena sekjen PDIP, tetapi PDIP menganggap dia tersangka karena dia sekjen PDIP. Jadi yang mempolitisasi siapa sekarang? Ya kan? Siapa sekarang? Yang mengkriminalisasi siapa sekarang? Nggak ada yang mengkriminalisasi. Ya. Ketua KPK yang baru wajar untuk melakukan gebrakan. Biasalah semangat di awal. Nanti kalau setelah berjalannya waktu dia melihat ternyata politiknya seperti begini dan segala macam, mungkin akan ada perubahan. Ya. Tetapi biasa itu di awal ada gebrakan-gebrakan. Kalau gebrakannya itu kuat, jadi itu barang. Tapi kalau gebrakannya lemah, ya itu barang juga hanya sebagai gertak sambal doang. Cuma satu hal yang perlu saya lihat, daripada sikap dari Hasto adalah ketika dia dijadikan tersangka, dia mengancam akan membongkar kasus kejahatan para pejabat. Ya dibongkar saja, kita akan lihat, ya. Dan ada juga yang menyarankan silahkan Hasto menjadi justice kolaborator secara tidak langsung, pernyataan dukungan supaya Hasto menjadi justice kolaborator itu mengatakan bahwa Hasto sudah bersalah, bahwa Hasto punya salah. Ya, karena justice kolaborator itu adalah seorang yang melakukan kejahatan
yang membongkar kejahatan. Jadi bukan orang luar, bukan orang-orang yang ujuk-ujuk datang melapor, itu saksi. Tapi kalau justice kolaborator, seorang melakukan kejahatan, membongkar kejahatan-kejahatan. Nah, jadi kalau Hasto melakukan itu, benarlah bahwa apa yang dilakukan KPK, Hasto telah mengiyakan itu. Menurut keyakinan saya.